silakan. Lagi enggak? Pertanyaan saya cuma gimana? Pakai 2 device ada. Bagaimana cara kita menanggapi umat sebelah kalau Yesus itu bukan Isa, dan memang benar-benar kalau Yesus itu kan bukan Isa, jelas dari kelahirannya saja sudah beda. Terus kalau Isa kan, kalau di sebelah kan bilang nggak disalib, kalau kita kan disalib terus bangkit. Nah, cara kita mau menanggapi mereka itu bagaimana, Kak? Soalnya ngotot sekali buat nyamain Tuhan Yesus sama Nabi Isa gitu loh. Oke. Ya, itu kamu boleh mute dulu ya, Bro ya. Oh boleh? Ya. Gimana? Oh ya. Apa ya? Itulah yang dikatakan saya katakan ya. Kalau mereka ngotot ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau mereka mau ngotot ya sudah ngotot saja. Tapi gini, kita perlu tahu sejarahnya dulu. Sebelum abad ke-7, sebelum abad ke-7, Isa, Iso, Yesus, Yehosua, Yashua itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus kita. Nama Ibrani Yesus adalah Yehosua. Bahasa Yunaninya adalah Yesu. Kemudian ditambah sufiks S sebagai tanda bahwa dia maskulin. Sama seperti Kefa jadi Kefas, untuk menandakan bahwa si Kefas ini laki-laki. Nama Yunani Yesus itu adalah Yesu, maka ditambah sufiks S menjadi Yesus. Orang Syria Barat melafalkan nama Yunani Yesus itu dengan Iso. Ya, orang Syria Timur melafalkannya dengan Isa. Maka orang-orang Arab itu melafalkannya juga dengan Isa. Makanya Kristen Arab sebelum abad ke-7 itu sudah menyebut dan mengenal Isa, tetapi Isanya merujuk kepada Yesus Kristus. Ada sebuah prasasti jabat namanya dari abad ke-5, dari abad ke-3 di Arab, itu bertuliskan bahwa Kristen itu sudah ada di tanah Arab sebelum abad ke-7. Jadi sebelum abad ke-7, Isa, Iso, Yesus, Yashua, Yehosua adalah Yesus Kristusnya kita. Tapi setelah abad ke-7, mereka membawa Isa yang berbeda. Bahwa Isanya tidak disalib, Isanya itu diserupakan. Enggak apa-apa. Itu keyakinan mereka, bro. Mereka bebas berkeyakinan. Makanya saya berkata itu berbeda dengan Yesus kami. Saya menghargai bahwa kalian punya sejarahnya sendiri. Ya udah, kalian punya histori kalian sendiri. Tapi mengenai Yesus yang mati, yang bangkit pada hari ketiga, itu tidak bisa dibantah dengan cara apapun sampai akhir zaman. Ada data sejarahnya. Tacitus dari Roma, Barabar Serapion, Josephus Flavius orang Yahudi, sejarawan Yahudi, Lucian dari Samosata, itu mengungkapkan hal yang sama semua mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau data sejarah ini ada, kenapa kamu membantah data sejarah ini dan menyamanyamakannya dan ngotot-ngotot hanya dengan asumsi teologismu? Kalau kamu berasumsi teologis sesuai dengan pandangan kamu untuk dirimu sendiri, silakan. Sama seperti saya percaya adalah Yesus Tuhan, itu bagus. Tapi kalau saya memaksakan kepada kamu, Yesus adalah Tuhan, kamu tidak terima toh, kamu tidak mau toh. Karena kamu tidak mengimani itu, maka biarkan saja. Jadi kalau mereka dikatakan, Yesus kalian itu Isanya kami, terserah kamu. Tapi data sejarah ini yang menjadi lawanmu. Data sejarah yang menjadi lawanmu. Bukan saya jadi lawanmu. Bukan orang Kristen jadi lawanmu. Salah kamu. Yang menjadi lawanmu Josephus Flavius. Dalam bukunya yang berjudul Antiquities of Judaicae pada tahun 95. Di bab ketiga dan catatan ketiga. Kamu melawan dia. Itu bukan orang Kristen itu. Orang Yahudi itu. Kalau kamu ngotot lawan dia, bangkitkan Josephus dari abad pertama. Bangkitkan Lucian dari Samosata. Lawanlah mereka, jangan lawan kami. Kami percaya kitab suci, tapi dicatatkan luar kitab suci. Iman kita sebagai Kristen itu terkonfirmasi, bukan dongeng. Jadi kalau mereka memaksa, kalau cerdas,
Kalau mereka memaksa, ini dalam konteks memaksa ya. Kalau mereka memaksa itu salah. Tapi kalau mereka berkeyakinan di dalam diri mereka, ya udah Yesus kalian itu sebenarnya adalah Isa bagi kami, ya nggak apa-apa. Itu bebas bagi mereka. Oh, Yesus kalian itu ya Isanya kami. Kalau mereka bilang begitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngotot-ngototan, sajikan data sejarah ini satu aja. Kamu katakan kepada mereka, di mana sebelum abad pertama naskah tertua dari Josephus Flavius yang mengatakan bahwa Yesus tidak tersalib. Bawa ke hadapan kita. Ini data yang menjadi lawan kamu. Sajikan dengan data tertua. Tidak ada, semua disimpan di gereja Roma Katolik. Semua ada kisahnya di Sinasarion. Ada di Hippolytus dari Roma. Ada di gereja Timur. Ada di gereja Ritus Latin. Apa yang mau kamu karang? Kalau kamu memaksa-maksa, lawanlah semua data itu. Bawa yang tertua dari yang kita punya. Banyak yang bawa yang tertua dari kekristenan punya. Tidak ada. Makanya iman kita berdiri teguh sampai sekarang sejak 2000 tahun lalu. Itu saja. Makanya orang Kristen itu nggak perlu menghujat. Kalau sampai marah-marah, ngotot-ngototan, oh begini, harus begini. Sampai ngotot-ngototan, tidak ada kemuliaan Allah dari sana. Udah cuma sajikan aja data itu. Udah menggelapar itu. Kalau memaksa saja, Kak Ai, ingatkan saja mereka dengan bunyi kutipannya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya bagimu. Silakan Isa itu bagimu. Ya agamaku bagiku. Itu punya mereka. Kita punya slogan kan seperti itu. Jadi kembalikan saja. Diingatkan. Betul ya. Jadi kamu nggak usah pusing bro. Biarin aja mereka dengan mereka, kita dengan kita. Kalau mereka masak-masak, oh ya udahlah. Setidaknya kamu sudah mengerti hal ini. Ya, kamu boleh nanti cari tulisan Josephus Flavius, Antiquities of Judaicae, atau mungkin Antiquities of the Jews. Itu semua sejarahnya orang Yahudi dicatat di sana, termasuk penyaliban Yesus dan kebangkitannya. Nggak ada bohong-bohongan, nggak ada dongeng-dongengan. Injil ini terkonfirmasi di catatan luar kitab suci. Kalau ini bukan dari Tuhan, alias sejarahnya itu ngarang, apa kepentingan Yahudi menulis sejarah yang salah? Apa kepentingan Yahudi mendukung Kristen sehingga Josephus Flavius menuliskan penyaliban Yesus kalau itu tidak terjadi? Injil aja dikanonkan kapan? Josephus menuliskan kapan? Itu, paham? Kita nggak bisa ditipu, gitu ya. Gitu. Ya begitu Kak Ai. Kak, makasih informasinya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan berkati ya. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa-paksa itu kamu sendiri nanti yang ini. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu menghujat, nggak perlu yang sampai ngotot-ngototan melawan pemaksaan itu. Berikan aja data sejarah itu. Itu diterima universal. Gitu. Kristen itu nggak bisa kamu tipu-tipu. Kamu mau berinsidensi sama kami pun kami sudah punya indikasi kalau kamu mengarah ke sana. Jadi dengan pengetahuan ini teman-teman, kamu bisa tahu 5.700 orang yang mendengarkan saya. Kamu perlu tahu ini. Tak ada iman seperti iman kekristenan di dunia. Hanya imanmu, hanya iman kekristenan adalah satu-satunya iman yang menyediakan janji teologis yang base-nya itu terkonfirmasi data sejarah. Allah itu menjanjikan keselamatan yang adalah pandangan teologis itu melalui penyaliban. Dan penyaliban itu benar-benar terjadi, dibuktikan oleh sejarah. Artinya apa? Buah dari data itu, buah dari penyaliban itu yang adalah keselamatan itu. Bisa kita percaya, kenapa? Karena prosesnya terjadi, disaksikan oleh sejarah. Bukan dongeng, maaf. Kita bukan seperti itu. Ya, jadi orang Kristen itu jangan minder. Kalau ditanya begitu jangan minder, santai saja. Orang Kristen itu, kita kayak
Isa pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 1 sampai seterusnya. Setelah itu, Isa melakukan perjalanan ke wilayah Galilea. Ia tidak mau tinggal di wilayah Yudea sebab orang-orang Israel berupaya untuk membunuhnya. Waktu itu hari raya orang Israel yaitu hari raya Pondok Daun hampir tiba. Saudara-saudara Isa berkata kepadanya, "Pindahlah dari sini dan kembalilah ke wilayah Yudea supaya pengikutmu dapat melihat segala pekerjaan yang kau lakukan. Tidak seorang pun melakukan sesuatu secara tersembunyi jika ia ingin masyhur. Jika engkau melakukan hal-hal yang demikian itu, nyatakanlah dirimu kepada dunia ini. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya." Sabda Isa kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia ini tidak dapat membenci kamu, tetapi aku dibenci oleh dunia sebab aku memberi kesaksian bahwa semua perbuatannya jahat. Pergilah kamu ke perayaan itu, aku belum pergi ke perayaan itu sebab waktuku belum tiba." Setelah Isa bersabda demikian kepada mereka, tinggallah ia di Galilea. Tetapi ketika saudara-saudaranya telah berangkat ke perayaan itu, Isa pun pergi ke situ secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Orang-orang Israel mencari dia pada perayaan itu, kata mereka, "Di manakah orang itu?" Banyak orang berbisik-bisik mengenai Isa. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Tapi ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan orang banyak." Tetapi tidak seorang pun berbicara secara bebas mengenai Isa sebab mereka takut terhadap orang-orang Israel. Kesaksian Isa tentang dirinya. Tengah perayaan masih berlangsung, Isa masuk ke bait Allah lalu mengajar. Orang-orang Israel pun menjadi heran lalu kata mereka, "Bagaimana orang ini tahu tentang kitab-kitab padahal ia belum pernah mempelajarinya?" Lalu sabda Isa kepada mereka, "Ajaranku bukan dari diriku sendiri melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Jika seorang mau melakukan kehendaknya, maka ia akan tahu apakah ajaran ini berasal dari Allah atau dari diriku sendiri. Orang yang berbicara atas namanya sendiri mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi orang yang mencari kemuliaan bagi Dia yang mengutusnya adalah orang yang jujur, dan dalam dirinya tidak ada ketidakbenaran. Bukankah Musa telah memberikan kepadamu hukum Taurat, tetapi tidak seorang pun di antara kamu yang melaksanakannya? Mengapa kamu mencari jalan untuk membunuh aku?" Jawab orang banyak itu, "Engkau kerasukan setan. Siapa yang mencari jalan untuk membunuhmu?" Sabda Isa kepada mereka, "Aku melakukan satu mujizat dan kamu semua merasa heran. Musa memberikan kepadamu peraturan tentang khitan. Peraturan itu bukan dari Musa asalnya melainkan dari para leluhur, dan kamu mengkhitan orang pada hari Sabat. Jikalau seorang dikhitan pada hari Sabat supaya tidak melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat? Jangan kamu menghakimi menurut apa yang kelihatan saja, melainkan hakimilah dengan adil." Pertentangan tentang asal Isa. Lalu beberapa orang penduduk kota Yerusalem berkata, "Bukankah dia adalah orang yang hendak mereka bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan bebas dan tidak ada satu hal pun yang mereka katakan kepadanya. Mungkinkah para pemimpin itu benar-benar mengakui bahwa dia adalah Al-Masih? Kita tahu dari mana asal orang ini, sedangkan apabila Al-Masih datang nanti tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Sebab itu pada waktu Isa mengajar di bait Allah, ia berseru, 'Kamu memang mengenal siapa aku serta tahu pula dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dialah yang mengutus aku, yaitu yang maha benar. Kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia karena aku datang kepadanya, dan dia pula yang mengutus aku.' Mereka mencari jalan untuk menangkap Isa, tetapi tidak ada seorang pun yang berani memegangnya sebab waktunya belum tiba. Ya, ini teman-teman, waktunya belum tiba ini maksudnya adalah saatnya belum tiba untuk Yesus itu diadili, gitulah kira-kira ya, seperti yang terjadi di atas salib itu. Meskipun demikian, banyak pula dari antara khalayak ramai itu yang percaya kepadanya. Mereka berkata, "Apabila Al-Masih datang, akankah ia mengadakan lebih banyak tanda ajaib daripada orang ini?" Orang-orang dari mazhab Farisi mendengar bahwa orang-orang berbisik-bisik begitu tentang Isa. Maka imam-imam kepala dan orang-orang dari mazhab Farisi pun menyuruh para pengawal untuk menangkapnya. Lalu sabda Isa, "Tinggal sesaat saja lamanya aku bersama-sama dengan kamu, kemudian aku akan kembali kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan menemukan aku, dan kamu tidak akan dapat mendatangi tempat di mana aku berada." Sebab itu orang-orang Israel berkata kepada yang lain,
Kemanakah orang ini hendak pergi sehingga kita tidak dapat menemukannya? Apakah ia hendak pergi ke orang Israel yang tersebar di antara orang-orang Yunani lalu mengajar orang Yunani juga? Apakah maksud dari perkataan yang diucapkannya? Kamu akan mencari aku tapi kamu tidak akan menemukan aku, dan kamu tidak dapat mendatangi tempat di mana aku berada. Air sumber hidup. Pada hari terakhir, hari yang paling utama pada perayaan itu, Isa berdiri dan berseru, "Siapa dahaga, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa percaya kepadaku, seperti ada tertulis dalam kitab suci, aliran sungai-sungai air hidup akan mengalir di dalam hatinya." Isa berbicara perihal ruh Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Pada waktu itu ruh belum dicurahkan sebab Isa belum dimuliakan. Setelah mereka mendengar apa yang disabdakannya itu, beberapa orang di antara mereka berkata, "Orang ini benar-benar nabi yang akan datang." Sedangkan yang lain berkata, "Dialah Al-Masih." Tetapi ada pula yang berkata, "Masakan Al-Masih berasal dari Galilea? Bukankah telah tertulis di dalam kitab suci bahwa Al-Masih itu berasal dari keturunan Daud dan dari Bethlehem, yaitu desa tempat Daud lahir?" Lalu terjadilah perselisihan di antara orang banyak itu mengenai Isa. Sebagian dari mereka ingin menangkap Isa, tetapi tidak seorang pun berani. Tidak seorang pun berani menangkapnya. Isa dibela oleh Nikodemus. Ya, Nikodemus yang terjadi di Yohanes 3 pasal 3 ayat yang ke-16 ya teman-teman ya, kalau teman-teman masih ingat ya. Kita lanjut. Isa dibela oleh Nikodemus. Para pengawal itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang dari mazhab Farisi. Lalu bertanyalah mereka kepada para pengawal itu, "Mengapa kamu tidak membawa dia?" Jawab para pengawal itu, "Belum pernah ada seorang pun yang berbicara seperti dia." Lalu jawab orang-orang dari mazhab Farisi, "Apakah kamu juga sudah disesatkan? Adakah salah satu dari antara para pemimpin yang percaya kepadanya, atau salah satu dari antara orang-orang dari mazhab Farisi?" Tetapi orang banyak yang tidak mengenal hukum Taurat itu terkutuklah mereka. Kemudian Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu pernah datang menemui Isa, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang tanpa mendengarkan terlebih dahulu serta mencari tahu apa yang telah dilakukannya?" Lalu jawab mereka kepadanya, "Apakah engkau juga berasal dari Galilea? Selidikilah dan perhatikanlah, tidak ada seorang nabi yang berasal dari Galilea." Perempuan yang berzina. Setelah itu pulanglah mereka semua ke rumah masing-masing. Kita masuk ke Yohanes pasal 8. Tetapi Isa pergi ke Bukit Zaitun pada waktu hari masih pagi sekali. Isa sudah tiba kembali di bait Allah. Semua orang datang kepadanya lalu duduk dan mengajar mereka. Kemudian para ahli kitab Taurat dan orang-orang dari mazhab Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu mereka berkata kepada Isa, "Ya Guru, perempuan ini kedapatan sedang berbuat zina. Dalam hukum Taurat, Nabi Musa menyampaikan pesan supaya kita merajam orang yang demikian. Apakah pendapat guru mengenai hal ini?" Hal itu mereka katakan untuk mencobai dia, supaya mereka dapat menyalahkannya. Tetapi Isa membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Ketika mereka tidak juga berhenti bertanya kepadanya, Isa berdiri dan bersabda kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang mula-mula melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia kembali membungkuk dan menulis di tanah dan dengan jarinya. Setelah mereka mendengar hal itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang paling tua hingga akhirnya tinggal Isa sendiri dengan perempuan itu dan yang masih berdiri di situ. Kemudian Isa berdiri dan bersabda kepadanya, "Hai perempuan, kemanakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada ya junjungan." Lalu sabda Isa, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan mulai saat ini jangan berbuat dosa lagi." Isa adalah terang dunia. Isa kembali bersabda kepada orang banyak itu, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Lalu kata orang-orang yang dari masa Farisi berkata kepadanya, "Engkau memberi kesaksian mengenai dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar." Sabda Isa kepada mereka, "Kendati pun aku memberi kesaksian mengenai diriku sendiri, kesaksianku benar, karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Sebaliknya kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi dengan ukuran manusia, sedangkan aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi kendati pun aku menghakimi, penghakimanku itu adil, karena aku tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Sang Bapa yang mengutus aku."
Sudah tertulis juga dalam kitab suci Tauratmu bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku memberi kesaksian mengenai diriku sendiri. Sang Bapa yang mengutus aku pun memberi kesaksian mengenai aku. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu itu? Sabda Isa, kamu tidak mengenal aku dan juga Bapakku. Jika kamu mengenal aku, tentu kamu mengenal juga Bapakku. Perkataan itu disampaikan Isa di tempat perbendaharaan ketika ia sedang mengajar bait Allah. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menangkap dia sebab waktunya belum tiba. Ya teman-teman sekalian, inilah bacaan kita hari ini. Ya, kita sampai di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-20. Nanti kita lanjut mulai dari ayat 21 sampai dengan pasal yang ke-9 ya. Masih sangat banyak sekali. Kita lanjut lagi nanti ya. Jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Tuhan berkati kita semua. Shalom.